teman-teman sudah menerapkan WDM pada jaringan fiber optik. Nah, ternyata kita bisa tingkatkan kapasitas throughput bandwidth yang ada dengan router Mikrotik. Penasaran? Silakan teman-teman ikuti video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video dari kami. WDM atau Wavelength Division Multiplexing adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita bisa mengirimkan beberapa wavelength atau warna yang berbeda dalam satu media yang sama. Nah, untuk skema WDM ini, untuk media yang dikirimkan itu jadinya seperti apa? Nah, contohnya alat yang di depan kita ini, dia untuk medianya hanya membutuhkan 2 core saja. Contoh alatnya ini yang kita punya adalah CWDM yang 4 channel, ya. Yang media yang sama itu apa? Yang sini teman-teman. Ini yang disebut dengan satu media yang sama. Ya, ada TX dan RX-nya di sini. Nah, untuk wavelength yang berbeda itu di mana? Wavelength yang berbeda itu di sini. Nah, tiap port ini mempunyai lambda yang berbeda. Ya. Nah, untuk di sisi satu seperti ini ya. Ini untuk media yang mengirim. Nah, di sana juga ada yang media untuk menerima. Nih, satu portnya ini untuk menerimanya dari sisi WDM yang satunya. Nah, kemudian ya, untuk lubang-lubangnya ini harus sesuai. Katakanlah ini lubang 1, ya di sini wavelengthnya taruhlah wavelength 1 ya, gampangnya. Nah, di sini harus sama juga wavelength 1, satu wavelength yang sama. Nah, untuk mengirimkannya hanya membutuhkan kurang lebih 2 core untuk CWDM yang kita punya. Nah, tapi untuk distribusi ke bawahnya, ini yang ke arah end device atau perangkat-perangkat langsung ke bawahnya, itu membutuhkan banyak kabel sesuai dengan kebutuhan dari sini. Kalau dicek ya, ada 4 channel ya. Ini kalau satu lubangnya ini butuh 2 core ya, kurang lebih ada 2 kali 4, 8 core yang laporkan untuk ke bawah. Kemudian yang untuk ke antar WDM, nah ini untuk WDM yang kita punya, dia support sampai 20 kilo ya. Itu cukup membutuhkan 2 core saja. Nah, ini yang disebut dengan WDM yang kita bahas ini. Bisa mengirimkan beberapa lambda ya, sekaligus dalam satu media kabel yang sama. Nah, keuntungan dari CWDM ini atau teknologi WDM ya, kita bisa meningkatkan bandwidth yang ada. Jadi kalau biasanya kita transmit biasa ya, katakanlah ini dari router 1 ke router 2 saat menggunakan satu SFP, dengan WDM kita bisa tingkatkan lagi ya, katakanlah SFP-nya support 10G nih, 2 core, dan kita tingkatkan menjadi bandwidth-nya lebih besar lagi ya. Seperti ini kalau yang CWDM ini yang kita praktik depan, ini satu portnya itu support 10G. Kalau di total 10, 10, 10, 10, di total 40 ya, 40 giga dikirimkan hanya melalui 2 core ini. Begitu. Jadi yang dimaksud bisa meningkatkan kapasitas bandwidth yang ada seperti itu teman-teman. Jadi ya, dengan penggunaan WDM ini, teknologi WDM bisa menghemat kabel yang digunakan oleh teman-teman, khususnya untuk yang jarak jauh teman-teman. Contohnya kalau ini CWDM yang kita punya itu support 20 kilo. Nah, ketika kita menggunakan CWDM ini untuk jarak 20 kilo, kita hanya membutuhkan kabel 2 core saja ya. Nah, tapi untuk kapasitas bandwidth-nya itu bisa besar ya. Karena apa? Kalau semisal kita hanya 2 core dan 1 SFP saja, itu tergantung dengan jenis SFP-nya ya. Tapi dengan penggunaan WDM kita bisa tingkatkan lagi ya. Contohnya kalau di sini CWDM ini dia support kurang lebih 40 giga. Dari mana? Dari satu port ini dia support 10 giga teman-teman ya. 10, 10, 10, 10. Kalau detail ada berapa? Ada 40 giga ya. Nah, sangat menarik sekali kan teman-teman dengan teknologi WDM ini. Oke, seperti itu kita akan coba untuk topologinya seperti apa. Nah, untuk topologinya kita sudah menerapkan WDM
ya di kedua sisi. Kita ingin manfaatkan ya, karena untuk portnya ini nggak kepake semua teman-teman, kita ingin manfaatkan untuk meningkatkan kapasitasnya. Karena apa? Ketika kita hanya mengganti transceivernya, untuk transceiver WDM itu di sini 10G. Nah, kita ingin tingkatkan menjadi 20G atau di atasnya lagi. Nah, untuk transceiver yang khusus WDM dan lambdanya sesuai itu agak sulit untuk mencarinya teman-teman. Nah, kita bisa manfaatkan dengan port yang kosong pada WDM-nya. Dengan apa? Dengan yang namanya bonding teman-teman. Bonding adalah sebuah teknologi pada jaringan yang bisa kita melakukan agregasi beberapa interface menjadi satu interface virtual yang sama. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk meningkatkan kapasitas bandwidth ataupun menjadi teknologi failover ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman untuk topologi dan solusinya kita bisa menggunakan bonding. Selanjutnya kita akan coba lakukan konfigurasi bonding pada jaringan WDM. Nah, kita akan lakukan konfigurasi ya. Untuk di kedua sisi ini dia juga menggunakan router. Nah, routernya apa? Jenisnya ini adalah JCR 2216 teman-teman. Yang pertama di sini saya sudah kasih identity ya untuk mempermudah. Kita akan remote R1 dulu teman-teman. Oke. Nah, untuk yang pertama kita pastikan untuk interface-nya sudah running ya teman-teman. Ini untuk yang ke R2 ya atau ke sisi satunya ini sudah running. Kemudian untuk membuat bonding ya, kita bisa ke interface kemudian cari tab bonding. Nah, di sini kita bisa buat bondingnya. Nah, terus di sini kita buat ya. Nah, kemudian kita dari tab general di sini kita klik bonding. Nah, ini kita masukkan interface mana yang akan kita bonding. Nah, ini interface yang terkoneksi dengan WDM-nya. Nah, di sini, oke. Kita klik ke panah bawah. SFP 282. Ini dua interface SFP ini dia terhubung dengan WDM-nya. Nah, untuk mode, karena kita yang dipakai ini adalah router di keduanya dan sama-sama produk Mikrotik, kita bisa menggunakan yang modenya adalah balance RR teman-teman. Nah, kemudian untuk transmit hash policy kita pilih layer 2 dan layer 3. Oke, kita apply dan oke. Oke, sudah R ya di sini. Kita bisa cek di interface ya, sudah ada ya. Untuk interface bonding sudah terbuat. Kemudian kita bisa coba kasih IP address. 10 tuh /24. Nah, kita arahkan interface ke interface bonding ya teman-teman ya. Oke, sudah. Ini untuk R1 konfigurasi dari bonding seperti ini teman-teman, cukup mudah. Kemudian kita akan konfigurasi R2-nya. Pastikan sudah running ya, ini sudah terangan ke R1-nya. Dua interface ini. Ini yang di bawah WDM-nya teman-teman. Kemudian kita ke tab bonding ya, kita konfigurasi bonding. Caranya sama dengan yang tadi di R1-nya. Tambahkan interface ya, interface dari R2 yang terhubung dengan WDM-nya. Modenya sama, balance RR. Kemudian transmitnya masih sama ya. Ini konfigurasinya harus sama di kedua sisi. Apply dan oke. Ini sudah running, kita coba cek di interface list. Di interface ini sudah kelihatan. Kemudian kita tambahkan IP.
Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa remote teman-teman. Kita bisa ping. Ping dulu untuk ke arah R1 dari R2-nya ini. Nah, sudah ping, sudah jalan. Nah, itu tadi untuk konfigurasinya. Mudah ya teman-teman. Kita akan coba lakukan pengetesan selanjutnya. Nah, pengetesannya kita akan menggunakan traffic generator. Untuk templatenya ini sudah sesuai, jadi tinggal kita gunakan aja. Kita lakukan pengetesan ya, dengan traffic generator. Nah, untuk bandwidthnya, untuk per portnya SFP-nya itu support 10G. Jadi kalau pengetesan, total bandwidthnya yang bisa dilewati 10G tambah 10G 20G ya teman-teman. Nah, kita akan coba lewatkan 20G ya, jadi 20.000 Mbps. Ini tag template-nya ini sudah saya sesuaikan ya. Kalau sudah, tinggal kita start. Oke. Untuk pengetesan ini saya traffic generatornya dari R1 teman-teman. Kemudian kita akan cek di interface pada R2. Nih, R2 seperti ini. Nah, untuk bandwidthnya yang dia terima itu mencapai 19 GB ya, mendekati 20 GB teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Konfigurasinya sangat mudah, simple ya. Nah, untuk case ini kita menggunakan router ya di kedua sisinya. Jika teman-teman ya bonding di satu sisinya bukan router ya, dua sisinya maksudnya router dengan router ya di case ini. Tapi kalau di case-nya teman-teman router dengan switch, teman-teman bisa menggunakan modenya bonding. Mode bondingnya adalah 8023 AD. Nah, itu tadi untuk konfigurasinya cukup mudah ya. Di sini kalau dilihat untuk kapasitas bandwidth-nya, ini SFP-nya ini 10G yang kita punya, kita bonding 2 SFP untuk WDM-nya. 10G tambah 10G di sini hasilnya bisa mencapai 20G teman-teman. Nah, untuk di sini juga case-nya kita menggunakan router di kedua sisinya. Nah, jika teman-teman di salah satu sisinya itu tidak menggunakan router, jenisnya Mikrotik, kita bisa menggunakan mode balance-nya, mode bondingnya saya maksud, bisa menggunakan mode yang 8023 AD teman-teman. Oke. Jika teman-teman berminat untuk belajar teknologi WDM, ya teknologi fiber optik, teman-teman bisa join di training kita, training fiber optik. Untuk Jawanya, silakan teman-teman cek pada website kita bagian training. Nah, selain kita ada training, teman-teman ingin menerapkan jaringan WDM dan membeli router perangkat jaringan lainnya, teman-teman bisa beli produknya di website kita di citraweb.com ataupun marketplace kesayangan teman-teman dengan nama Citra Web. Oke, sekian dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau saran, ya silakan teman-teman cantumkan di kolom komentar. Nah, saya ingatkan juga jika teman-teman suka video ini, silakan teman-teman like dan share ke yang lain agar video ini tambah bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Oke, saya Handi dan terima kasih. Wavelength Division Multiplexing atau wavelength teman-teman sudah menerapkan teknologi WDM pada jaringan fiber optik. Fiber optik aku. Kita bisa juga tingkatkan lagi Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Oleh penasaran ya? Untuk meningkatkan kapasitas. Nah, kebetulan balik nih topologi ya, langsung ya. Kita mencari, gue ya tadi aku jadi mencari-cari kata yang aneh. Nah, apa kan? Kita ingin menggunakan WDM-nya. Nah, kok kualik ya? Ya kuwi tak tekan ke kuwi, tapi aku luwih nglebokke angel. Sik, Pak. Nah, dengan apa? Dengan bonding. Sampai kurang ternyata jelaskin semenit. Wis lah, kesel aku.